Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di Adrijal Channel. Sekarang kita membahas persiapan ujian USM Undip tahun 2021 besok. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan memohon kepadanya agar mempermudah kita dalam memahami materi ini. Oke. Di nomor 1 ini, coba ingat ini sebenarnya bentuk dari, coba ingat di misalnya A tambah B dikuadratin, sehingga dapatnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Kalau sini kurang maka ini kurang, tapi ini bentuk dalam akar. Jadi misal saya katakan akar A tambah B dikuadratin, sehingga dapatnya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Jadi kita kejar yang hasil kalinya, jadi ada bentuknya di sini kita kejar, jadi 17 ditambah 12 itu 6 kali 2, berarti 2 kali 3 kali 6 kali 2. Jadi kita cari yang hasil kalinya adalah 72, jumlahnya 17. Jadi cari bilangan hasil kalinya 72, jumlahnya 17. Jadi kalau kita kita bikin pohon faktor supaya mudah. Jadi kita kejar 72 itu. 72 itu 2, 3, 6, 2, 18, 2, 9. Dan nanti saya bilang 9 kali 8. Oke, sehingga dapatlah ini. Sehingga kita katakan 78 dikali akar 9 tambah akar 8 ditambah akar 9 kurang akar 8. Sehingga dapatnya langsung 78. Akar 8 habis, dapatnya 3 tambah 3, 6. 78 kali 6, lihat belakang 8. Belakang 8 cuma 1, selesai. Jadi sebenarnya nggak perlu kita kalikan langsung. Kita lihat dari belakangnya, karena 7 kali 6 itu belakang 8. Nah, belakang 8 cuma 1. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Ini sebenarnya ini adalah barisan geometri. Jadi bisa kita katakan ini adalah, bisa saya katakan ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Karena bilangan asli itu dimulai dari 1, 2 dan seterusnya. Kalau cacah ini mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat baru dimulai dari negatif. Oke. Sehingga kita katakan nih geometri. Ingat SN pada geometri rumusnya adalah A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Kalau di buku kadang-kadang dibagi sama dia apakah R besar 0 atau R kecil 0. Tapi sebenarnya ini sama aja, nggak perlu. Jadi kita hindarkan terlalu banyak rumus. Ya, sebenarnya hasilnya sama aja kita pakai rumus ini. Sehingga kita katakan SN-nya adalah 2018. Sama dengan A-nya 2, 1 kurang 2 pangkat N per 1 kurang 2. Sehingga saya cross, dapatnya min 2018 dibagi 2 sama dengan 1 kurang 2 pangkat N. Sehingga kita katakan 2 pangkat N sama dengan ini 1009. Pindahin berarti 1010. Oke. 1010 itu 2 pangkat 5 itu 524. 2 pangkat 5 512. 2 pangkat 10 1024. Kemungkinan soalnya salah. Seharusnya kita katakan ini 1024. Seharusnya 1024. Oke, ini seharusnya 2000
dibagi 2 1028 seharusnya. Jadi kalau 2 pangkat 10 itu adalah 1012. Kemungkinan soalnya kurang tepat, sehingga kalau kita bilang sekarang setelah itu dia minta 1 tambah 2 tambah seterusnya sampai tambah 10. Ini kembali ke aritmatika. Kalau tadi ini geometri, ini deret geometri. Nah, ini dia minta ke deret aritmatika. Dia minta SN-nya. SN-nya adalah N per 2, berarti 10 per 2 dikali 1 tambah 10. Sehingga dapatnya 55. Jawabannya juga nggak ada. Seharusnya jawabannya 55. Oke, kita lanjutin. Ini sifatnya teori sekali. Jadi ada simbol-simbol dalam logika matematika ini ya. Ada istilahnya semua, ada beberapa. Jadi ini artinya semua. Ini artinya elemen, anggota. Kemudian apa lagi? Ini artinya beberapa. Jadi sehingga ini teori lebih aman, saya jawab langsung D. Ini teori sekali. Oke. Ini bicara nomor 4, bicara tentang suku banyak teorema sisa. Jadi kita harus faktorkan ini. Jadi ini kena pangkat 3, logikanya akar-akarnya ada 3. Jadi kita harus cari komponennya. Jadi kita lihat faktor D2 itu berapa aja. Faktor 2 itu berarti plus minus 1 sama plus minus 2. Kita uji. Tapi sebenarnya ada tekniknya. Kita katakan kalau jumlah komponennya adalah 0, maka 1 adalah faktornya. Jadi saya katakan 1 ada faktor. Saya butin 1. Saya butin 1. Kita butin. Jadi kita tulis sesuai pangkatnya. Pangkat 3 komponennya 1, pangkat 2 komponennya 2, pangkat 1 min 1 koefisiennya konstanta minus 2. Karena dia faktor dia 0, kita butuh ini tambah 1 kali 1 1 ditambah 3, 1 kali 3 3 ditambah 2 tambah 2. Terbukti kan bahwa faktor akarnya 1 adalah faktornya. Sekarang ini kita faktor lagi, sebenarnya nggak perlu karena sudah jadi fungsi kuadrat. Sehingga kalau kita faktorkan x kuadrat tambah 3x tambah 2, ini sama juga dengan x tambah 1, x tambah 2. Nah, sehingga kita katakan akar-akarnya adalah 1, min 1, dan minus 2. Dia bilang, maka ketidaksamaan ini bernilai salah. Salah apabila. Nah, ini kita uji. Kalau kita bilang ini salah, berarti harusnya ini besar pada 0. Kita masukin, kalau 1 tambah 3, 4. 4 kurang 3, 1, salah. Salah berarti 1 adalah benar. Kalau 1 kita masukin, dia salah. Kalau kita uji minus 2, 4 berarti cuma 1. Kalau min 1, 1 kurang, ya berarti cuma 1 pilihannya. Berarti pada saat jadi kita uji ke fungsi pertidaksaan pernyataan dia itu benar apa salah, kita uji. Bisa kita uji ya, kita masukin 1, maka 1 tambah 3 kurang 3, sehingga dapatnya adalah 1 itu besar 0, berarti salah kan. Kita uji sekarang yang min 1, sehingga min 1 kurang 3 kurang 3, ini adalah min 5 kecil 0, benar. Kemudian kita uji yang nilainya 2, ini 1, ini min 1, ini minus 2. Kalau kita uji min 2 kurang 4 dikurang 6 dikurang 3, sehingga dapatnya ini adalah min 5 kecil 0, benar, berarti jawabannya cuma 1. Oke, kita lanjut. Dia bilang lingkaran yang sepusat.
Jadi kita cari pusat dari lingkaran. Jadi untuk bisa menjawab ini kita harus lari ke bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi bentuk umum persamaan lingkaran itu kita kejar supaya dapatnya min 6, maka saya bisa bilang x kurang 3 dikuadratin ditambah y tambah 2 dikuadratin sama dengan r kuadrat. Sehingga ini tercapai x kuadrat kurang 6x tercapai. Y kuadrat tambah 4x, 4y tercapai. Nah, sekarang kita lihat berapa R-nya. 9 tambah 4 itu adalah 13. 9 tambah 4, 13 berarti salah lagi kan. 9 tambah 4, 13. Berarti R-nya akan 26. Ya udah biarin aja. Sehingga persamaannya kita katakan bisa jadi menjadi x kurang 3 dikuadratin tambah y tambah 2 dikuadratin sama dengan 26. Tapi dia bilang cuma pusatnya sama, menyinggung garis. Jadi ada lagi persamaan, jadi jarak titik garis kita cari jari-jarinya. Sehingga ada rumusnya D sama dengan AX tambah BY tambah C bagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini mencari jarak titik garis. Jadi pusatnya adalah 3, minus 2. Kita masih cari D-nya. Sehingga dapatnya, masuk ke persamaannya, dari titiknya adalah pusatnya adalah 3, minus 2. Kita masukin 3 dikali 3 tambah 4 dikali minus 2 ditambah 9 dibagi akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sehingga dapatnya 9 kurang 8 berarti akar 10 bagi 5. Berarti jari-jarinya 2. Sehingga kita bilang persamaannya menjadi x kurang 3 dikuadratin tambah y tambah 2 dikuadratin sama dengan 2 kuadrat. Sehingga dapatnya kita katakan langsung jawabannya adalah D. Karena dapatnya x kuadrat tambah y kuadrat kurang 6x tambah 4y tambah 9, 4 dikurang 4, sehingga dapatnya D. Oke. Ini dia minta difaktorkan jadi ini, maka nilai A tambah B tambah C tambah D. Kita faktorkan ini. Nah, sebenarnya kita bisa bikin ini x kuadrat kurang 1 dikuadratin ini sebenarnya. Sehingga dapatnya menjadi x kuadrat x pangkat 4 kurang 2x kuadrat tambah 1. Tapi dia minta faktor seperti ini. Berarti ini kita faktorin lagi, berarti ini x tambah 1 dikali x kurang 1 dikuadratin. Sehingga dapatnya bisa kita katakan berarti x kuadrat tambah 2x tambah 1 dikali x kuadrat kurang 2x tambah 1. Sehingga dia minta komponen A, B, C, D-nya. Berarti kita bilang 2 kurang 2 berarti 1 tambah 1. Dapatnya 2. Mudah ya? Soalnya mudah-mudahan kalian juga bisa lebih siap sehingga bisa lulus di Undip Semarang. Kita lanjutin ke soal nomor 7. Persamaan lingkaran pusat berada pada ini dan menyinggung pusatnya pada Y. Oke. Pusatnya pada kurva Y sama dengan x kuadrat, Y kuadrat. Jadi kembali lagi persamaan lingkaran supaya kita mudah. Sehingga persamaan lingkaran itu pusat dengan pusat A, B, maka persamaan lingkaran ada x kurang A dikuadratin tambah Y kurang B dikuadratin sama dengan R kuadrat. Tapi dia di sini bicara tentang bentuk B dan bentuk B. Oke. Jadi pusatnya pada kurva Y sama dengan Y kuadrat sama dengan X. Jadi kurva, kita coba gambarin kurva Y sama X sama dengan Y kuadrat. Kalau Y-nya min 1, maka X-nya 1. Berarti kurvanya kira-kira begini.
Inilah kurva X sama dengan Y kuadrat. Dari mana yang muncul B-nya ya? Menyinggung sumbu Y. Berarti persamaan lingkaran dengan pusatnya dan menyinggung sumbu Y. Lingkaran menyinggung sumbu Y, berarti bisa begini. Pusatnya berada pada kurva. Oke, saya lewatin dulu nomor 7. Saya bingung tiba-tiba muncul B-nya dari mana. Oke, saya lanjut nomor 7. Jadi dia bicara sini tentang inverse. Inverse-nya adalah min 4. Min 4 adalah 1. Inverse-nya jadi kalau ada fungsi seperti ini, jadi misalnya ada fungsi ini fx, ini f inverse x-nya, inverse-nya. Jadi misalnya ada fungsinya adalah ax tambah b, maka inverse-nya adalah x kurang b per a. Kalau misalnya ada sini, saya ganti simbol aja, mx tambah k per cx tambah d, maka inverse-nya ini tukar tempat, ini min d x tambah k dibagi cx kurang m. Sehingga persamaan ini kita ubah kembali ke bentuk dasar, berarti kita katakan ax tambah 1 dibagi min x tambah 2. Sehingga inverse-nya menjadi min 2x tambah 1 per x min x kurang a. Dia bilang jika f min 4, f inverse min 4, 4-nya adalah 1, kita masukin berarti f inverse 4. Sehingga dapatnya min 8 tambah 1 dibagi min 4 tambah kurang a sama dengan 1. Sehingga dapatnya min 7 sama dengan min 4 tambah a. Sehingga a-nya 3. Sehingga bersamaan menjadi, dia minta sehingga a-nya 3, sehingga fungsi adalah 3x tambah 1 dibagi min x tambah 2. Kalau 3 kita masukin berarti 10 per min 1, dapatnya min 10. Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Nomor 10, nomor 7 saya pending dulu. Tidak mempunyai real. Jika persamaan ini tidak mempunyai, berarti tidak mempunyai real, berarti d-nya kecil 0. Itu syarat. Tidak mempunyai real, maka grafik menyinggung garis. Menyinggung garis sama min x bila mana. Oke. Jadi y min x itu adalah ini, y min x. Inilah kurva garis kurva y sama min x. Kalau menyinggung itu d sama dengan 0. Berarti kita cari menyinggung. Ini bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas, a-nya besar 0. Ini terbuka ke atas. Jadi kita harus uji semua ini. Berarti D itu D itu rumusnya B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat kurang 4AC. Jadi kalau menyinggung itu tidak mempunyai, maka grafiknya menyinggung
Oke. D sama dengan 0. Berarti kita anggap Y sama Y dulu supaya kita mudah. Y sama Y. Sehingga dapatnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan min X. Sehingga dapatnya AX kuadrat tambah X kali B tambah 1 tambah C sama dengan 0. Berarti D-nya sama dengan 0. Berarti kita katakan B tambah 1 dikuadratin dikurang 4AC ini sama dengan 0. Berarti B tambah 1. Sementara tidak mempunyai akar real, maka menyinggung Y sama X bila mana ini Y sama Y dapat X kuadrat tambah BX tambah C pindah, berarti tambah BX tambah X tambah C, sehingga B tambah 1 kurang 4AC sama dengan 0, sehingga B kuadrat tambah 2B tambah 1 kurang 4 sama dengan 4AC. Sementara persamaan kuadratnya itu D kecil 0. D kecil 0. Menyinggung bila mana supaya ini 0. Kalau kita kembali lagi syarat ini, berarti B kuadrat kurang 4AC, sementara B kuadrat kurang 4AC nya adalah kecil 0. B kuadrat kurang 4AC atau kita pindahin, B kuadrat kurang 4AC sama dengan, pindahin berarti 1 kurang 2B. Ini berarti kecil 0. Berarti B kecil setengah. Oke. Ini tadi kecil 0, berarti kita bilang ini kecil 0, bisa kita katakan ini tadi kecil 0, kita anggap ini kecil 0. Berarti 1 kurang 2B kecil 0, sehingga B besar setengah. 1 kurang 2B, B kurang 4AC, B min 1 kurang 2B, saya pindahin. Oke. Jadi kalau saya balik berarti min setengah. Oke. Sorry, ini kecil 0 berarti min, pindah sana. Jadi kalau dipindahin berarti 1 tambah 2B besar setengah, berarti B besar min setengah. B besar min setengah. Oke. Y sama dengan E pangkat akar X dicerminkan terhadap Y sama X, kemudian ditranslasikan dengan vektor yang satu-satu, maka vektor yang dihasilkan Y sama dengan akar X. E itu konstanta, nilainya 2 komaan, nggak boleh 0. Kalau E pangkat 01, kalau X nya 0 ya 1, X 0 ya 1. Negatif nggak bisa, seperti gini kurvanya. Dicerminkan dari Y sama X. Y sama X ini gambar jadi begini, jadi lot. Kemudian ditambah 1, jadi kalau kita logkan berarti log Y sama dengan akar X log E. Log E itu logaritma normal ln. Ini Y tambah 1
min 1 tambah x-nya kurang 1, y tambah 1. Y tambah 1. Oke. Y tambah 1. Oke, sehingga jawabannya E. Kembali kita ke soal nomor 7. Oke. Menyinggung sumbu Y. Sehingga kalau kita bikin pusatnya, tapi di sini dari mana timbul B-nya ya? Oke, mungkin nomor 7 kita siap pending. Oke. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.